Inilah ngerinya galbay di pinjol ilegal. Buat kalian yang sudah terlanjur galbay di pinjol ilegal, tenang aja. Dan buat kalian yang belum galbay dan kalian mungkin yang ada kepikiran untuk mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal, tonton video ini baik-baik dan kalian pikirkan ulang rencana kalian itu. Di video kali ini, diinformasikan bahwa galbay di pinjol ilegal itu ternyata parah banget. Dendanya sehari bisa mencapai 270.000. Nah, beliau bercerita ya, Bang, bagaimana kalau dengan bunga pinjol ilegal seperti Cashpro yang saat ini orang banyak terjebak dan semisal dipinjam 1,1 juta, bayarnya dalam 7 hari 1,8 juta. Gila banget kan Bang? Terus telat 1 hari dendanya 270.000. Dan apa mungkin denda berjalannya akan terus berjalan hingga di atas dana pinjaman pokoknya kita, yaitu 1,1 juta tadi. Nah, kalau pinjol ilegal, dia tidak akan menerapkan sistem bunga maksimal atau denda maksimal. Artinya, kalau sehari 270.000 bisa jadi lebih tinggi, naik terus dan tiap hari akan terus bertambah. Mereka tidak menerapkan sistem denda maksimal yaitu 100% dari pinjaman pokok. Dan yang parahnya lagi, kalian coba perhatikan, memang kalian dapat 1,1 juta. Tapi dalam 7 hari, kalian harus bayar 1,8 juta. Itu kan sebuah hal yang gila banget teman-teman ya. Dendanya, bunganya bisa hampir melebihi pinjaman pokok yang kalian terima. Ini siapa coba yang bisa bayar? Minjam 7 hari, 8 hari harus kembaliin seperti itu. Oke lah, kalau kalian buat iseng-iseng aja mungkin bisa bayar. Tapi kan orang minjem 1,1 juta itu kan orang yang benar-benar butuh uang. Orang yang benar-benar butuh kebutuhan mendadak. Tapi kalau ceritanya 7 hari harus bayar 1,8, siapa yang sanggup? Dan ini tentu saja orang-orang banyak yang galbay, banyak yang terjebak, dan banyak yang merasa dirugikan. Nah, buat kalian yang berencana untuk mengajukan di pinjol ilegal dan kalian memang berencana untuk galbay, ya kalian pertimbangkan baik-baik seperti ini. Ya, akan selalu ada resiko yang mungkin bisa jadi lebih buruk jika kalian melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Kalau kita di pinjol legal, memang kita ada resiko ke jalur hukum. Tapi setidaknya kita sudah ada gambaran nih, resikonya apa saja. Tapi ketika kalian galbay di pinjol ilegal, ya agak sulit ya. Secara hukum kalian pasti aman. Nggak bayar, kalian juga nggak akan ada tuntutan hukum sama sekali. Tapi gimana ya, ketika data kalian sudah dipegang mereka, data kalian sudah bisa dibilang sudah mereka dapatkan. Contoh, mungkin data-data yang paling cepat mereka dapatkan adalah kontak di HP kalian dan foto-foto di HP kalian, di galeri kalian. Nah, itu yang takutnya disalahgunakan. Entah kalian mau diedit-edit fotonya dan difitnah kek, atau mungkin KTP kalian dipakai untuk minjol di tempat lain kek, atau mungkin bahkan KTP kalian dipakai untuk melakukan penipuan. Nah, ini tentu saja merupakan sebuah hal yang agak sulit kita prediksi karena kita tidak tahu sejauh mana sepak terjang pinjol ilegal tersebut dalam meneror kita suatu saat nanti. Tapi kalau yang hanya kalian khawatirkan soal hukum dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir karena pemerintah sendiri sudah bilang kalau galbay di pinjol ilegal ya udah nggak usah dibayar aja. Ya, namanya mereka ilegal, mereka merugikan negara, mereka tidak mematuhi aturan, ya udah kalian tidak akan bisa dituntut dengan hukum apapun. Tapi ya itu tadi, mereka bisa bebas melakukan apapun terhadap data kalian dan penyebaran data kalian. Memang ini sudah masuk ke ranah pidana, tapi ya agak sulit ya mengusutnya, agak sulit untuk menghandlenya. Jadi sebaiknya teman-teman yang baru berencana, pikirkan ulang dan kalau bisa jangan. Karena belum tentu kalian sudah siap dan belum tentu kalian bisa menghadapi pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Karena bisa jadi cara penagihannya lebih brutal, cara penagihannya juga lebih kasar. Apalagi mereka bisa dengan leluasa mempermalukan kalian di kontak-kontak kalian. Ya, mungkin di sosmed kalian ataupun di apapun. Kecuali kalian memang sudah pro, sudah ngerti gimana caranya untuk mengajukan pinjaman di pinjol ilegal yang aman, ya beda cerita. Tapi kebanyakan orang-orang yang terjebak di pinjol ilegal adalah orang-orang awam yang nggak ngerti dan nggak ada persiapan apapun. Sehingga mereka stres, sehingga mereka diperdaya untuk bisa membayar tagihan yang sebesar itu. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman untuk bisa lebih hati-hati, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bang Numeno Yasti tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.